Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Unzila au unzilat alayya ayatun lam yura mithluhunna qat al-mu'awwidhataini," kata Nabi. Kata beliau, telah diturunkan kepadaku beberapa ayat yang tidak ada satu ayat pun menyamai kemuliaan dan keutamaan ayat-ayat yang telah turun kepadaku ini. Ayat-ayat tersebut dinamai oleh Nabi dengan al-mu'awwidhataini. Jadi bisa al-mu'awwidhatan atau al-mu'awwidhataini. Ayat-ayat yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis ini adalah 11 ayat. 5 ayat dari surat Al-Falaq dan 6 ayat dari surat An-Nas. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahumallahu ta'ala. Hadis Ibnu Abis Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, kata Nabi, "Ya Ibnu Abis, wahai Ibnu Abis, ala ukhbiruka bi afdali ma yata'awwadhu bihil muta'awwidhun. Maukah engkau aku kabarkan kepadamu dengan sebaik-baik bacaan yang dibaca oleh seorang hamba di dalam memohon perlindungan?" Jawaban Ibnu Abis, "Bala, ya wahai Rasulullah, aku sangat menginginkan itu. Ajarkan kepadaku, sampaikan kepadaku." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bersabda, "Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, hataini as-surataini." Sebaik-baik bacaan yang dibaca ketika memohon perlindungan kepada Allah tabaraka wa taala adalah pertama surat Qul a'udzu birabbil falaq dan yang kedua surat Qul a'udzu birabbin nas. Kemuliaan dan keutamaan kedua-dua surat ini, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemuliaan dan keutamaannya Bapak Ibu, bahwa surat Al-Falaq dan surat An-Nas adalah sebaik-baik bacaan ketika kita memohon perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. Disebutkan Nabi Muhammad SAW setelah turun surat Al-Falaq dan surat An-Nas, beliau SAW mulai menjadikan bacaan yang beliau minta perlindungan dan penjagaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari seluruh petaka dan mara bahaya yang ada dengan membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Sebelumnya beliau membaca zikir-zikir yang lain. Ketika turun dua surat ini, beliau mengganti bacaannya dengan Al-Falaq dan An-Nas. Nabi Muhammad SAW ternyata membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas di beberapa tempat di luar sholat. Baik, tempat yang pertama, zikir pagi dan zikir di petang hari. Tempat yang kedua adalah qablan naum, sebelum tidur. Nabi Muhammad SAW, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau beliau naik ke atas kasurnya setiap malam, maka beliau SAW jama'a kaffaihi, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya. Telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri beliau temukan. Summa nafasa fihima, kemudian beliau menghembus dalam kedua telapak tangan itu. Faqara'a fihima, lalu beliau membaca dalam kedua telapak tangan itu, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq,
dan Qul a'udzu birabbin nas. Apa yang beliau lakukan setelah itu? Tsumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian beliau mengusap dengan kedua telapak tangan itu bagian mana saja yang bisa diusap atau dijangkau oleh kedua telapak tangan beliau. Semua bagian dari tubuh beliau, bahkan punggung yang bisa dijangkau oleh kedua telapak tangan beliau, maka beliau akan mengusapnya dengan cara yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi. Beliau memulainya dari kepala, kemudian turun ke wajah, wama aqbala min jasadihi, dan seluruh anggota tubuh yang bisa dijamah atau disentuh oleh kedua telapak tangan beliau. Alu dzalika thalatha marrat. Beliau melakukan itu Bapak Ibu sebanyak 3 kali. Tempat yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Falaq dan An-Nas adalah ketika beliau mendapati salah seorang anggota keluarga beliau sakit atau beliau sendiri ya yang ditimpa dengan penyakit. Jadi ini menunjukkan apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya berobat dengan ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Di antaranya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dan surat Al-Falaq atau surat An-Nas merupakan bagian dari bacaan ruqyah yang disyariatkan. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka, apabila beliau merasa ya sakit, kana ya'muruni, beliau memerintahkan kepadaku untuk apa? Untuk membacakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas, kemudian menghembuskan kepada kedua telapak tangan beliau, lalu kemudian aku mengusap bagian tubuh beliau yang sakit itu dengan kedua telapak tangan beliau, karena kedua telapak tangan beliau jauh lebih baik dan berkah daripada kedua telapak tanganku, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Tempat yang keempat, tempat yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Falaq, An-Nas, bahkan bersamaan dengannya surat Al-Ikhlas, yaitu ba'da sholah, setiap selesai sholat 5 waktu. Jadi setiap selesai sholat 5 waktu dianjurkan kepada kita untuk membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Dengan rincian, kalau sholatnya 4 rakaat, zuhur, asar, isya, maka 3 surat ini dibaca masing-masing 1 kali. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 1 kali. Apabila sholatnya sholat subuh atau sholat maghrib, maka ketiga-tiga surat ini dibaca sebanyak 3 kali. Ini rinciannya. Dalil yang menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan menganjurkan untuk membaca 3 surat itu selesai dari sholat 5 waktu adalah hadis Uqbah bin Amir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Uqbah bin Amir, amaroni, memerintahkanku, an aqra'a al-mu'awwidzat. Ini dia Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi. Nabi mengatakan, Nabi memerintahkan kepadaku, kata Uqbah bin Amir, untuk membaca al-mu'awwidzat fi duburi kulli shalah, setiap selesai salat 5 waktu. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Nasai, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Yang ingin kita ambil dari hadis ini, dengan poin yang telah saya sebutkan tadi, Nabi memerintahkan kepada Uqbah bin Amir untuk membaca Al-Mu'awwidzat. Yang dimaksudkan Al-Mu'awwidzat,
surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala melindungi dan menjaga kita dari segala macam bentuk mara bahaya dan petaka yang ada. Dan inilah Bapak Ibu dari sedikit yang bisa kita sampaikan tentang faedah berharga yang ada dalam surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ya, menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala zat yang maha berkuasa, maha perkasa, melindungi dan menjaga kita dari segala macam bentuk mara bahaya dan petaka yang ada. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dan kita amalkan di dalam kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.